Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hanifah Mulyana dari jurusan Promosi Kesehatan. Nah, di sini saya akan mempresentasikan tugas mata kuliah Sistem Informasi Kesehatan. Pertanyaan pertama, berdasarkan gambar di atas, kesimpulan yang benar adalah, menurut saya, kesimpulan dari gambar di atas yaitu data belum tentu informasi, karena data belum mempunyai arti bagi penerimanya, sehingga masih diperlukan pengolahan. Sedangkan informasi itu pasti data, karena informasi merupakan suatu data yang dikelola atau dirangkum menjadi konteks yang lebih berguna bagi penerimanya. Pertanyaan nomor 2. Apa yang dimaksud dengan sistem, data, dan informasi? Menurut saya, sistem yaitu suatu elemen yang saling bekerja sama untuk mencapai suatu tujuan, di mana elemen satu dengan elemen lainnya saling membutuhkan dan saling berkaitan. Sedangkan data yaitu sekumpulan angka, teks, dan simbol-simbol yang berasal dari fakta, tetapi belum mempunyai arti bagi penerimanya, sehingga masih diperlukan pengolahan. Sedangkan informasi yaitu data yang diproses ke dalam bentuk yang lebih berguna bagi penerimanya untuk mengambil keputusan sekarang atau untuk masa yang akan datang. Pertanyaan ketiga, ciri-ciri dari informasi. Ada 6 ciri-ciri dari informasi. Yang pertama, akurat. Artinya, informasi mencerminkan keadaan sebenarnya. Pengujian terhadap hal ini biasanya dilakukan oleh 2 orang atau lebih yang berbeda-beda. Dan apabila hasilnya sama, maka data tersebut dianggap akurat. Yang kedua, tepat waktu. Artinya, informasi yang dikirim tidak boleh terlambat diterima oleh penerima, karena informasi yang usang tidak mempunyai nilai lagi. Yang ketiga, relevan. Artinya, informasi yang diberikan harus sesuai dengan yang dibutuhkan. Yang keempat, lengkap. Artinya, informasi yang diberikan harus secara lengkap, karena apabila setengah-setengah, maka akan mempengaruhi dalam mengambil keputusan. Yang kelima, correctness, yaitu artinya informasi yang diberikan harus memiliki kebenaran. Yang terakhir yaitu security, artinya informasi yang dihasilkan harus mempunyai manfaat yang lebih besar dibandingkan dengan biaya untuk mendapatkan informasi tersebut. Pertanyaan nomor 4. Apa manfaat sistem informasi bagi sistem kesehatan? Yang pertama, memudahkan pasien mendapatkan pelayanan kesehatan. Yang kedua, memudahkan fasilitas kesehatan dalam mendata setiap pasien yang mendaftar untuk berobat. Yang ketiga, mengontrol semua kegiatan yang berlangsung dalam fasilitas kesehatan tersebut. Pertanyaan kelima, apa tujuan kita membedakan sistem informasi berdasarkan manajemen? Setiap manajemen dalam sistem informasi kesehatan memiliki cara yang berbeda dalam pengolahan data. Tingkatan manajemen sistem informasi kesehatan bertujuan untuk memperoleh data dalam waktu yang cepat, tepat, akurat dalam mengambil keputusan. Setiap tingkatan manajemen memiliki tujuan atau sasaran yang berbeda, sifat masalah yang berbeda, sistem informasi yang berbeda, teknologi informasi yang berbeda, dan bahkan cara dan alat dalam mengambil keputusannya yang berbeda. Oleh karena itu, sistem informasi kesehatan dibagi menjadi 3 tingkatan manajemen. Yang pertama, manajemen tingkat atas, manajemen tingkat menengah, manajemen tingkat bawah. Masing-masing tingkatan tersebut sudah memiliki tugas dan perannya masing-masing. Salah satu contohnya, tingkatan manajemen memiliki sifat informasi yang berbeda, tujuan dan sasaran. Manajemen tingkat atas memiliki tujuan dan sasaran untuk mencapai visi misi, sedangkan manajemen tingkat menengah tujuannya efektivitas, di mana bekerja lebih kepada pencapaian hasil, sedangkan manajemen tingkat bawah tujuannya yaitu efisiensi. Jelaskan tingkatan manajemen berdasarkan sifat dan teknologi dalam sistem informasi manajemen. Berdasarkan sistem informasinya, tingkatan manajemen dibagi menjadi 3, manajemen tingkat atas, menengah, dan bawah. Berdasarkan sifatnya, manajemen tingkat atas memiliki sifat yang pertama eksternal, di mana informasinya lebih mengarah keluar. Di sini artinya, pemilik perusahaan lebih memikirkan peluang-peluang usaha agar perusahaan tetap ada dan buka. Selanjutnya, global. Pemilik perusahaan berpikir secara luas bagaimana membuka cabang baru. Selanjutnya, bersifat jangka panjang, di mana pemilik perusahaan memikirkan apa saja yang perlu dilakukan agar perusahaan tetap ada dan agar bisa merencanakan peluang bisnis masa depan. Selanjutnya, bersifat hal-hal pokok, di mana pemilik perusahaan hanya memikirkan hal-hal yang penting saja. Selanjutnya, bersifat ringkas, di mana informasinya lebih singkat. Selanjutnya, memikirkan masa depan, bagaimana cara mengembangkan perusahaan di masa depan, serta
sesuai dengan kebutuhan. Selanjutnya, manajemen tingkat bawah. Berdasarkan sifatnya, manajemen tingkat bawah memiliki sifat yang pertama, internal. Informasinya bersifat ke dalam. Contohnya, ia hanya memikirkan berapa barang yang terjual hari ini. Selanjutnya, memiliki sifat parsial, artinya dia hanya mengetahui tentang satu hal, tetapi merinci. Selanjutnya, bersifat jangka pendek. Mereka hanya memikirkan berapa barang yang terjual, berapa pemasukan hari ini. Selanjutnya, bersikap lengkap. Informasi pada tingkat ini lebih lengkap. Selanjutnya, bersifat rinci, yaitu informasinya lebih spesifik. Selanjutnya, bersifat masa lalu, artinya berorientasi pada masa lalu. Selanjutnya, periode rutin, hanya berfokus pada satu pekerjaan saja. Yang terakhir, manajemen tingkat menengah, memiliki sifat informasinya di antara manajemen tingkat atas dan manajemen tingkat bawah. Sedangkan, berdasarkan teknologi informasinya, manajemen tingkat atas memiliki teknologi informasi, internet, dan modal bus. Manajemen tingkat menengah memiliki teknologi informasi file processing standalone. Sedangkan, manajemen tingkat bawah memiliki teknologi informasi database dan jaringan komputer. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye!